Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Faujiah dengan NPM 119101016. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Ulfatul Uyun dan Rizky Hoirunisa. Kami merupakan mahasiswi Universitas Widyatama Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan aplikasi berbasis web mengenai sistem informasi perpustakaan. Penjelasan mengenai sistem informasi perpustakaan yang kami buat ini, yaitu diharapkan dengan adanya sistem ini dapat meminimalisir antrian yang ada di perpustakaan yang dilakukan dengan cara mahasiswa atau anggota perpustakaan menginput data peminjaman buku di komputer yang telah disediakan di perpustakaan. Dan untuk pengembalian buku dilakukan di admin perpustakaan. Baik, ini merupakan aplikasi berbasis website yang telah kami buat, yaitu mengenai sistem informasi perpustakaan HUC University. Nah, sekarang ini merupakan tempat login sebelum masuk ke aplikasinya. Saya di sini akan login sebagai admin, maka kita masukkan username admin dan passwordnya juga admin. Lalu klik login. Setelah masuk di sini sebagai admin, kita bisa mengakses seluruh data yang ada di sistem informasi ini. Nah, sistem informasi ini mempunyai nama yang bernama HUC Digital Library. Nah, di sini ada notification, tempat notifikasi, dan ini tempat untuk logout. Nah, saya akan menjelaskan mengenai database peminjaman, yaitu Pinjam. Database peminjaman ini tempat untuk data-data yang mahasiswa yang meminjam atau anggota yang meminjam buku ke perpustakaan ini. Nah, di sini ada nomor pinjam, judul buku, nama pinjam, tanggal kembali, status, denda, dan action. Tanggal kembali ini merupakan batas waktu dari tanggal peminjaman buku. Nah, karena sudah melebihi dari batas waktu, ada dikenakan denda. Dendanya per hari 1.000. Nah, statusnya masih dipinjam, maka dendanya akan terus bertambah. Ini ada form tambah jika ada mahasiswa yang ingin meminjam buku. Dan ini simpan, dan ini kalau diisi datanya, kalau ada yang salah bisa direset. Ini bisa kembali. Ini untuk mengedit data ya. Mengedit data. Jika ada yang diedit, maka klik simpan jika ada salah penulisan. Dan ini untuk menghapus data. Kita lanjut ke database kembali. Database ini menjelaskan mengenai buku-buku yang sudah dikembalikan oleh mahasiswa. Nah, di sini kembalinya tuh tanggal 10 dan telatnya tuh 2 hari. Dendanya 2.000. Tapi statusnya setelah kembali dan ini telah dibayar oleh mahasiswa tersebut atau anggota tersebut. Di sini tidak ada logo tambah atau icon tambah karena jika mahasiswa telah mengembalikan buku yang di sini, maka akan langsung pindah ke sini dan statusnya akan berubah menjadi kembali. Nah, di sini juga tidak bisa diedit ya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Uyun dengan NPM 11191101013. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari Haifa, yaitu mengenai menu. Saya akan menjelaskan menu, yaitu data buku dan data anggota. Yang pertama, data buku. Di dalam data buku terdapat katalog buku dan penerbit buku. Pertama, saya akan menjelaskan katalog buku.
Pada katalog buku ini terdapat daftar buku yang telah tersedia di perpustakaan. Dalam data katalog buku terdapat nomor, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah buku, dan action. Action ini untuk mengedit dan menghapus data buku. Jika buku datang dari penerbit datang ke perpustakaan dari penerbit, maka admin dapat menambahkan data tersebut. Admin akan mengisi form katalog buku, yaitu pertama kode buku. Misalkan kode bukunya yaitu B001, kemudian judul bukunya basis data, nama pengarangnya Fathansyah, kemudian penerbit yaitu misalkan penerbit informatika, jumlah bukunya misalkan 10. Kemudian kita dapat simpan dan akan tertera di sini. Kita dapat mencari di search aja, yaitu tadi B001. Sudah tertera judul bukunya, basis data, pengarangnya, penerbit, dan jumlah buku. Jika kita salah menginput jumlah buku atau menginput yang lainnya, maka kita dapat mengedit. Misalkan mengedit jumlah bukunya jadi 20. Kita akan mencoba lihat lagi, sudah menjadi 20. Kemudian selain itu kita dapat menghapus bukunya, menghapus daftar buku yang tadi kita input. Misalkan kita cek B001 tidak ada, sudah terhapus. Selain itu kita telah menambahkan banyak daftar buku di perpustakaan. Selanjutnya yaitu data penerbit buku. Data penerbit buku terdapat nomor, kode penerbit, nama penerbit, dan action. Seperti biasa, di action dapat diedit dan dihapus. Selanjutnya, setelah data penerbit, masuk ke data anggota. Di data anggota ini terdapat data mahasiswa yang telah terdaftar di perpustakaan, yaitu ada nomor, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan action seperti yang tadi bisa diedit dan dihapus. Kemudian kita juga dapat melihat nama mahasiswa menggunakan search, misalkan Ulfa Sistem Informasi, atau kita dapat mengeditnya pakai nama lengkap. Sudah terganti, atau kita dapat menghapusnya. Kita cari, kita cek, sudah terhapus. Kemudian kita juga dapat menambahkan data mahasiswa apabila mahasiswa datang langsung ke admin untuk mendaftarkan dirinya pada perpustakaan ini. Misalkan data yang tadi saya hapus itu Ulfa 9.
2010-13 nama mahasiswa, jurusan sistem informasi. Kita simpan, kita cek di search. Sudah terdaftar. Jika sudah, saya akan logout sebagai admin. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky Herwinsa. NPM saya yaitu 11191010105. Di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang user. Pertama-tama yaitu terdapat halaman login. Apabila calon peminjam sudah mempunyai akun, maka bisa langsung melakukan login dengan memasukkan username dan password. Namun apabila calon peminjam belum memiliki akun, maka kita harus melakukan sign up. Pertama-tama yaitu kita memasukkan NIM kita. Lalu nama lengkap, kemudian jurusan, lalu yang terakhir password. Kemudian apabila sudah selesai, maka bisa langsung daftar. Kemudian apabila sudah selesai, maka bisa melakukan login. Masukkan username yang tadi, lalu setelah itu masukkan password. Lalu apabila sudah melakukan login, maka akan masuk ke dalam beranda. Dalam beranda terdapat ucapan selamat datang. Kemudian terdapat gambaran mengenai perpusnya. Seperti ini juga ada ajakan untuk pergi ke perpus. Selanjutnya, apabila ingin melakukan peminjaman terhadap buku, maka kita bisa langsung pergi ke menu, lalu ke peminjaman, dan masuk ke submenu pinjam. Seperti ini. Berikut merupakan daftar dari orang-orang yang meminjam buku. Berikut tampilannya. Di sini terdapat ada nomor peminjaman, lalu ada judul buku, kemudian nama-nama orang yang meminjam, lalu terdapat tanggal peminjaman, kemudian tanggal kembali, lalu selanjutnya ada status buku itu, apakah buku itu dipinjam atau sudah kembali, kemudian ada denda. Apabila ingin melakukan peminjaman buku, maka bisa langsung ke menu ini, tambah. Selanjutnya kita akan mengisi nama peminjaman, judul buku yang akan dipinjam, lalu selanjutnya mengisi nama peminjam, tanggal tanggal pinjam,
kemudian tanggal kembali, lalu mengisi status. Setelah itu simpan. Kita dapat melihat daftar kita di sini. Selanjutnya, apabila ingin melakukan peminjaman, kita juga bisa melihat katalog terlebih dahulu. Katalog ini berisikan judul buku serta nama pengarang. Selain itu juga ada jumlah buku, jumlah buku di mana ini merupakan stok dari buku yang tersedia. Seperti ini tampilannya. Apabila sudah selesai, maka kita bisa kembali lagi ke Branya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.